Di situ jahatnya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi sama saya di sini. Sebentar, aku mencoba membersihkan lensa dulu ya. Apakah setelah dibersihkan dia akan lebih bagus gambarnya? Kalau enggak minta ganti kamera. Memang burik, Cok, memang burik. Oke. Kali ini saya akan membahas cara saya terlepas dari depresi saat umur sudah 21 tahun. Karena saya dari kecil sudah depresi. Dulu sempat hilang depresiku saat kisaran, mungkin ya baru lahir nggak depresi dong. Baru lahir normal. Mungkin berapa tahun setelah aku sadar, sampai umur 19 kalau nggak salah sempat hilang depresinya, tapi sesaat banget. Nggak nyampe 1 hari. Nggak nyampe sehari, karena itu pun karena narkoba. Dan itu akhirnya aku nyampe 1 hari hilang depresi. Pertama kali aku merasakan hidup kayak bahagia. Tapi karena efek obat. Dan namanya efek obat tidak bertahan lama ya. Jangannya ke psikolog apa ke psikiater wajar. Ini kan otodidak. Kebahagiaannya gak berlangsung lama, sekiranya 1 hari habis itu hilang. Dan saat umur 21 tahun aku baru benar-benar hidup tanpa depresi. Aku bangga dengan hidup saya sendiri. Keren gak? Sangat bangga bro. Saya sudah bisa tersenyum sekarang. Senyum tidak palsu, senyum beneran. Dulu saya tidak bisa. Setiap senyum hanya senyum palsu, senyum palsu, senyum palsu. Tapi sekarang tidak. Saya sudah bahagia hidup saya. Apakah karena narkoba? Tentu tidak. Ada yang lebih candu daripada narkoba ternyata, yaitu kamu. Iya, kamu. Wow. Nggak dong. Yang lebih candu dari narkoba menurutku satu. Narkoba jenis apapun saya sudah pernah coba. Tapi satu hal yang lebih dari semua narkoba yang ada di bumi ini, satu yang lebih candu. Senyummu. Enggak. Intinya satu, serius. Adalah dalam tanda kutip, dengerin kata-kataku, menjadi gila. Dalam tanda kutip. Mari saya jelaskan kenapa gila saya bisa happy. Karena begini, saat aku memutuskan serius di YouTube, saat aku sudah mulai kembali ke jati diriku yang asli, orang kalau seperti kawan-kawan yang dari dulu kenal aku pasti nganggap aku nggak berubah sama sekali, ya kayak gini-gini aja biasa. Tapi orang yang nggak mengenal aku ngiranya kamu kenapa begini sekarang, kamu pakai apa, kamu mabuk ya, kamu narkoba ya. Orang tua saya sendiri menuduh saya mabok 3 kali. 3 kali orang tua sendiri tuh. Apalagi polisi, apalagi yang lain. Yang orang yang minimal yang nggak kenal aku pasti mikirnya mabuk dan lain-lain. Padahal aku dari dulu ya begini. Kalau kawan-kawanku kayak Dayat, seangkatan-angkatanku kayak Eja dari kawan SD, kawan SMP, pasti tahu saya selengean memang dari dulu. Bener, tanyain aja mereka kalau nggak percaya. Masih hidup mereka. Bisa ditanggungjawabkan perkata-kataan gue. Seriusan. Menjadi gila, contohnya menjadi gila tuh melakukan apapun yang ada di kepalaku tanpa aku memikirkan konsekuensi. Mungkin takut orang tuaku cemas aku melakukan ini, padahal enggak, itu cuma ada di pikiranku sendiri. Takutnya orang paling pemalu, iya, pemalas sama pemalu menurutku dua hal yang berhubungan. Pemalu, penakut. Ngacengan? Enggak, itu enggak masuk. Nggak enakan. Aku dari dulu nggak enak banget. Aku mau meminta duit sama mamaku aja nggak enak. Saya yang sungkan. Saya punya, bukan egois. Bahasanya bukan egois.
Sabar, kepala ini mulai kosong kayaknya. Bukan egois, aku lupa diksinya. Gengsiku tinggi. Kenapa gengsi minta duit sama orang tua? Karena orang tua aku yang sugih nih mama saya. Kan mama nih cewek, masa saya laki-laki minta ke perempuan? Tidak. Anda yang laki-laki minta sama perempuan. Mana harga diri Anda, bro? Lebih baik saya makan sampah daripada minta sama orang tua saya saat itu, sama mama, sama perempuan. Lebih baik saya makan sampah. Saya orang yang sangat idealis. Walaupun idealis terlalu itu jelek juga. Ya itu. Padahal tinggal minta aja nggak apa-apa kan, minta duit. Saya lebih memilih makan sampah daripada meminta duit. Segitunya gengsiku tuh dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Saya tidak punya duit, tinggal minta. Mak, minta duit dong. Minta duit. Alhasil saya tidak stres mikir makanan, istilahnya. Nggak cuma makanan, misalnya apa, memang lagi kepepet, lagi nggak punya duit. Mungkin meminta memang lebih baik memberi daripada meminta. Tapi kalau semua orang memberi, siapa yang menerima? Itu. Itu seriusan, makan sampah tuh beneran loh. Saking zaman dulu tuh aku sangat, apa istilahnya tadi aku bilang, itulah lupa, malas mikirnya, sudah masih pagi. Tar, bingung mau ngomong apa. Menjadi gila tuh beneran enak loh bro, cobain. Bagi kalian yang depresi, aku depresi. Tapi ini depresinya bukan tentang putus cinta, beda ya. Kalau depresi tentang putus cinta, cara menyelesaikan satu, selesaikan dengan masalah Anda, dengan orang yang Anda cintai itu, yang tidak mencintai Anda. Selesaikan masalah dengan dia. Pastikan. Nggak mesti sekali guys, nggak mesti sekali. Itu contohnya gini, kamu pacaran sama dia nih, putus dengan masalah apapun, kamu tetap masih sayang sama dia misalnya. Kamu coba lagi, walaupun mengulang dengan masa lalu adalah membaca buku yang sama. Ngerti artinya membaca buku yang sama? Membaca buku yang sama adalah endingnya sama. Menurutku tidak, tapi benar kita membaca buku yang sama, tapi ini part 2, buku yang part 2, keluaran kedua, endingnya berbeda lagi. Pandanganku pribadi, ini adalah Suza part 2. Kalau depresimu masalah tentang orang tua, kehidupan, menjadi gila, masuk akal boy, sumpah. Masalah ekonomi, tinggal gila aja. Kenapa? Aku dulu mikir masalah ekonomi, kenapa aku begini, kenapa saya berbeda. Aku dari kecil ngerasa, kenapa aku berbeda ya Tuhan, kenapa Reza berbeda. Karena selera dan lain-lain paling aneh, gak ada yang sesuai dengan anak-anak seumuranku. Entah kenapa, I don't know. Jadi aku memutuskan dengan simpel aja, mungkin aku autis, I don't give a shit motherfucker. Entah itu autis, entah apa. Saya mau ngetes ke psikolog, ogah. Psikolog mahal, nanti stres lagi. Anggap aja gue gila, intinya gitu aja. Autis gak gila sih, maksudnya anggap aja gue autis gitu ya. Lebih simpel. Oh ternyata begitu. Itu di umur 21 aku baru kayak, saya berdamai lah, kenapa aku berbeda. Why I different? I don't know. Ya intinya begitu aja. Ya berbeda, apa salahnya berbeda? Tidak salah berbeda, gitu aja intinya. Saya tidak suka diatur, saya suka kebebasan. Tapi selama hidupku dari kecil aku dikekang. Aku mengidolakan kawan sepupuku yang bernama Bro Epin. Kenapa dia dari kecil bebas banget coy hidupnya, coy. Makanya aku kayak ngefan banget sama dia dari kecil. Bukan ngefans sama artis, sama dia cok. Kenapa? Karena dia dari pandanganku tuh kayak bebas banget hidupnya, tuh kayak burung yang sedang terbang di langit, bebas kemanapun, bebas. Tapi sebenarnya filosofi burung itu bebas adalah salah. Burung yang terbang terlihat bebas, tapi nyatanya tidak. Kenapa aku berani mengatakan demikian? Karena mereka terbang bukan demi kebebasan, mereka terbang untuk mencari makan. Dalam gak kata-kata gue? Apakah gue bisa menjadi filsuf? Burung yang gak terbang banyak,
bukan ngomongin peler ya, banyak burung yang nggak bisa terbang. Apakah ayam termasuk burung? Saya tidak tahu. Tanya pakar biologi. Jadi intinya saya menjadi gila, happy bro, gila bro. Mungkin orang ngatain gila, aku sudah tidak peduli. Saya bahagia dengan kegilaan ini. Saya bisa berkawan dengan orang gila lain. ODGJ ya, dengan ODGJ. Santai aja ngobrol sama mereka, berteman sama orang ODGJ paling enak bro. Sama ODGJ paling enak berkawan, sumpah. Mereka jujur, tidak ada yang ditutupin, apa adanya. Walaupun mereka nggak mandi, saya juga nggak mandi. Wah, apa itu gunanya mandi? Mandi hanya untuk orang-orang bau. Ya gak? Cium aja kalau nggak percaya aku. Tapi aku keramas wajib sih. Nggak tahu kayak bumi minyak banget rambut kalau sampai 2 hari nggak keramas, wajib lah kalau keramas. Intinya aku kalau nggak keluar nggak usah mandi, ngapain? Cuma kangkringan doang, ngopi-ngopi. Asal nggak ada bau-bau yang aneh. Nggak tahu ya kalau kawan-kawanku bauannya. Karena sumber bau tidak bisa mencium baunya sendiri. Apakah saya bau kawan-kawan? Silahkan komen. Jadi guys, saya contohnya menjadi gila apa? Saya sudah berani terang-terangan, misalnya saya ingin mabuk, saya di terang-terangan saja. Walaupun mabuk itu haram. Haram. Memang haram. Contohnya makan kecubung kemarin ya. Makan kecubung kemarin sampai kasus begitu, kenapa? Apakah saya stres? Tidak. Saya tidak stres sama sekali. Saya am happy. Cuma polisinya aja sih kemarin tuh agak bikin kesel lah. Ribet anjing, ngeri. Kecubungku disita lagi 10 biji. Mau aku tanam padahal. Ya begitu, ada banyak yang kalau dipikirin stres, ya udah, kenapa dia harus dipikirin sih? Misalnya kemarin masuk penjara, ya sudah, nikmatin aja dalam penjara, makan gratis, tidur pelangap-pelongo, nggak tahu digebukin apa-apa di sana, I don't know. Yang penting nikmatin aja hidup. Bagi kalian yang muslim, ibadah, sholat, tenang aja sholat tuh, bagus gerakan sholat itu, beneran mengalirkan darah ke otak saat sujud. Bagus gerakan sholat, apalagi 5 waktu, apalagi kalian wudu, nice, itu bagus bagi yang muslim. Bagi yang Kristen ya sudahlah, seminggu sekali, nggak ke gereja pula kalian. Enak di gereja itu, cari ketenanganmu boy. Kamu mencari ketenangan pada manusia tidak akan, nggak bakal ada. Aku mau sama pacarmu aja hari Minggu, janjian sama pacar ke pantai, aja ke gereja, cari ketenangan. Gereja tuh tenang saat kau lantunkan lagu rohani. Ketenanganmu bro. Cobain deh kalian yang gelisah apa, datangi gereja kalian. Jangan kalian tinggalkan Tuhan itu, juru selamat. Kan sudah ada lagunya, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Ada lagunya sudah, judulnya Ku Nyanyi Haleluya. Kenapa kalian masih mencari keterangan di lain? Mencari keterangan di alkohol tidak akan mendapatkannya. Cari keterangan di pacar kalian yang bikin kalian stres. Diselingkuhi nangis, ngadu Tuhan Yesus, mau baru begitu. Mana mau diketawai kalau sama pastor begitu. Dimarahi pendeta Yeri kalau begitu, diketawain. Bagi yang Buddha juga, ya Allah, Buddha tuh super. Kalian ikuti ajaran Buddha, tenang hidup kalian, tenang. Nggak usah kalian mikir yang biji. Ikuti aja ajaran Buddha. Bagi yang penganutnya, ikuti aja. Bagi yang Islam juga bisa gitu, ikuti ajarannya. Nggak ada agama yang jelek yang mengajarkan keburukan tuh, nggak ada. Walaupun umat muslim
Muslimnya, bukan Islamnya. Muslimnya tuh banyak yang kurang ajar sih. Bakar-bakar gereja, ngapain kalian? Menghalang-halangi pembukaan gereja tuh ngapain? Katanya nanti berisik, gerejanya berisik. Hello, berisikan Anda 5 kali sehari aja. Kalau analoginya begitu, ngapain nutup gereja, ngalangin orang beribadah ngapain? Apakah Islam mengajarkan begitu? Nggak ada. Siapa ngajarin? Dapat hadis di mana kalian? Dapat dalil dari mana kalian? Bisa-bisanya mengatakan nggak boleh buka gereja di sini. Orang Kristen ini bikin gereja sangat dipersulit. Orang Islam lihatin banyak yang masjid, banyak yang musola kosong. Banyakan bangunan doang, mayoritas doang, kuantitas doang. Islam tuh sekarang di Indonesia, kuantitas no quality, zero quality. Seperti my color sekarang adalah 01 Japan. Bagi kalian yang mau pakai 01, beli di Shopee ada guys, tinggal pilih. Islam itu apa? Agama hukum? Tidak. Islam itu bukan agama hukum. Sebenarnya Islam sama Kristen mirip, agama kasih sebenarnya. Kalian cari aja, kan namanya ya, kebetulan sih memang sama-sama Samawi ya. Tahu Samawi kan? Agama Samawi. Ya, itu sedikit curhat masalah agama lah ya. Dan yang di lain hal, mungkin kita balik ke topik, terlalu ngelantur dari yang kita bahas tadi. Ke topik menjadi gila itu menyenangkan. Gila dalam tanda kutip ya, gila yang bagaimana dulu nih. Kayak contohnya aku dengan kebebasanku, aku bebas ngapa-ngapain aja. Karena saya tidak punya stress release sekarang bro, saya curhat sedikit nih. Stress release saya diambil orang. Apa stress releaseku? Touring motor saya dicuri dengan orang yang saya tidak tahu bertanggung jawab atau tidak itu ya. Saya lapor polisi, BPKB-nya dipinjam kawannya dimintain BPKB-nya dipakai hutang bangsat di BPKB-ku. Aku mau bikin laporan polisi nggak bisa bangsat. Mau curhat kemana saya? Udah ikhlasin aja, motor hilang. Memang mungkin dia tidak kembali karena dia mungkin merasa dihargai dengan orang baru di sana, dengan orang yang mengambil paksa dia dari aku. Mungkin dia bahagia di sana. Daripada kita mencarinya, daripada saya mencarinya lagi, belum tentu juga dia bahagia sama saya kan. Mungkin saya terlalu memaksa dia, mungkin saya terlalu egois, mungkin saya terlalu mengekang dia. Apakah justru mungkin saya terlalu ambisi dengan dia? Apakah saya itu terlalu mengejar dia? Apakah saya ini terlalu apa? Sebutannya apa ya itu namanya? Terlalu berapi-api, apa sebutannya? Bahasa lainnya berapi-api. Apakah mungkin saya itu terlalu apakah saya terlalu obsesi? Apakah obsesi saya itu berlebihan sehingga dia tidak nyaman dengan saya? Saya tidak tahu ya. Intinya semoga dia bahagia dengan orang yang baru mengambil dia dari saya dengan paksa. Motor ini ya. Main sepeda motor hilang, saya tidak bisa touring lagi, bawi. Satu-satunya stress release saya. Karena dengan touring saya bisa melampiaskan semuanya, semua emosi, imajinasi saya bisa saya lampiaskan pada motor saya. Saya bisa terbang pakai motor itu. Bisa melewati lumpur genangan air dengan santuy.
bisa jumping menabrak orang dengan pokoknya, cuma bukan di aspal, touring bro, touring tanah, apa sih, hutan. Jadi buan-buan sini nih punya semboyan lah istilahnya, sopan di jalan, liar di hutan. Keren nggak? Cuma sekarang sudah tidak bisa karena motornya nggak ada. Deh, santai, ikhlasin aja sudah. Itu bahas motor. Akhirnya sekarang stress release ku menjadi gila dan depresiku hilang malah. Saya bisa santai, bisa apa, santuy aja hidup ternyata. Ngapain aku selama ini, jadinya mikir selama ini ngapain ku pikirin hal-hal begitu. Mungkin aku terlalu overthinking sebutannya. Aku terlalu overthinking, terlalu memikirkan hal-hal yang gak perlu. Yang walaupun sebenarnya hal-hal yang ku pikirin itu sebenarnya juga gak berguna, cuma itu selalu menghantui pikiranku. Dan sekarang aku tuh tidak ingin menyesal lagi dalam hidup ini, karena hidup itu singkat. Saya mengusahakan tidak ingin menyesal lagi, karena hidupku sudah terlalu banyak penyesalan. Semakin aku takut menyesal, semakin menyesal betulan. Sama halnya orang dengan saya tidak ingin sedih, justru dia sedih terus. Kenapa? Dalam segi pikiran itu sangat wajar. Contohnya gini, dengarkan kata-kataku dengan fokus. Jangan bayangkan nanas, lalu nanas di otak kalian langsung muncul segebok gede itu. Jangan bayangkan buah apel, jangan bayangkan HP, jangan bayangkan vape, jangan bayangkan mantan Anda. Langsung ingat gak mau nangis coli. Ada nih kawanku nih 2 orang tuh begitu tuh. Jangan sebut nama guys, privasi kasihan. Intinya kata jangan tuh justru gak bisa dipakai kata jangan, karena manusia sejatinya itu adalah menggunakan sistem larangan adalah perintah. Karena mereka nganggap dilarang adalah perintah, ya kalian bilang jangan mikirin ini, jangan ini, malah itu yang dijadikannya sama otak kalian ya. Itulah makanya santuy aja, hidup dibikin santai. Kedepannya pokoknya mungkin gue bakal melakukan hal-hal gila lagi sih di channel ini. Makanya stay tune di channel ini. Like, comment, dan subscribe. Silahkan komen, gak apa-apa dihujat, gak apa-apa guys. Aku pengen dihujat lagi. Saya merasa tidak punya musuh, tapi saya gak mau punya musuh, karena hidup ini terlalu singkat untuk memiliki musuh. Jadi perbanyaklah kawan. Saya akan memperbanyak kawan, memperbanyak literasi, ingin belajar hal banyak lagi mumpung masih hidup. Entah dikatain gila, I don't give a shit motherfucker. Impianku banyak masih. Kalau pencapaian di YouTube kalian tahu sendiri, pencapaian di YouTube adalah diundang Deddy Corbuzier. Itu pencapaian tertinggi di YouTube ya. Kalau pencapaian yang ku inginin banyak sih. Menjadi presiden bertato di Indonesia pertama bro. Menjadi singer, menjadi penyanyi adalah salah satu impianku juga. Bukan impian, tujuan. Minimal aku bukannya pengen menjadi penyanyi yang gede banget itu, enggak. Yang kayak viral, terkenal, banyak duit, enggak juga, enggak pengen begitu. Minimal kayak apa? Menjadi vokalis dari suatu band kecil. Ada satu band kecil di Indonesia lah. Siapa bandnya namanya? Bagi kalian tahu, ketik aja di Google, bandnya tuh namanya Dewa 19. Vokalisnya ganti-ganti terus tuh nggak bagus dia kayaknya. Maksudnya penciptanya kan, pembuatnya tuh kayaknya namanya Ahmad Dhani kan. Nah itu tuh istilahnya apa ya dia? Karena mungkin suaranya kurang, jadi nyari vokalis. Tapi yang dulu vokalisnya si Once itu malah selek. Jadi ganti vokalis. Rencana aku sih pengen menjadi vokalis tetap di situ sih. Rencana mau gabung Dewa aja lah, nggak usah yang band-band gede. Cukup sedewa aja lah, segitu. Dewa 19 tuh. Kalau bikin band sendiri pingin, cuma aku males ngurus orang lagi sudah.
nyari drummer, nyari gitaris, nyari basis. I don't know, saya tidak tahu. Mungkin kalau ketemu orangnya, saya bukannya nggak mau ya. Kalau ketemu orangnya mungkin bisa. Ketemu orang-orang yang bisa main drum, main apa. Cuma belum ketemu untuk saat ini. Jadi saya cuma cover aja sih, melatih suara, melatih otodidak lewat menyanyi, menggitar. Saya uploadnya di TikTok udah sangat lumayan banyak aku upload itu. Mulai yang aku nggak falas aku upload semua. Itu supaya menjadi journey perjalanan hidup saya dari menjadi seorang singer di umur yang sudah tidak muda. Ini perkembangannya ada di TikTok aing ya, Reza Berbiji 2 yang ada bijinya. Anjas, ganteng banget gak? Anjas. Ini foto terkeren yang menurutku pertama kali difotoin orang ya. Keren gak? Pokoknya zaman dulu awal-awal kalau aku mau ngirim foto ke siapa, mau jadiin foto profil, foto ini sudah saya pakai karena menurut saya ini foto yang terbaik saat itu. Iya. Kalau sekarang sih mau foto gimana, mau foto jungkir balik juga keren sih. Biasa aja jadinya. Makanya jarang foto lagi. Nih cover banyak, bikin konten di TikTok tuh banyak. Ini menghujat Pak Erick Thohir. Aku mau jadi Ivan Gapur, mau aku jadikan pemain inti. Nih cover. Banyak sudah. Ini masih banyak yang belum diupload. Nih, si buta dari gua hantu. Anjas. Mongset. Anjas. Vibe-nya vibe dingin, cowok-cowok cool gitu ya. Walaupun kelakuannya gila sebenarnya. Kalau pakai HP jernih pak, ngerekam ini pakai MacBook kamera tahi bener. Kalau cahaya kurang noise di mana-mana begini. Udah lah ya, capek aku ngomong terus ya. Ada sejam kali ini, nggak nyampe lah, setengah jam lah. Males ngeditnya pak, nggak usah ngedit ya. Gini aja nanti ya, males ngedit.